Selamat datang di SMP Negeri 4 Manggar. SMP Negeri 4 Manggar merupakan salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menempati tanah seluas 17.287 meter persegi. Lokasi sekolah yang strategis terletak di Jalan Tanjung Mudong, Desa Lolang, Kecamatan Manggar, berdiri sejak tahun 1992. Pada mulanya bernama SMP Negeri 5 Manggar. Kemudian, seiring waktu pada tahun 2011 terjadi perubahan nama dari SMP Negeri 5 Manggar menjadi SMP Negeri 4 Manggar. Di sekolah ini banyak kegiatan untuk memajukan siswanya di bidang prestasi maupun karakter. Pada tahun 2017 sudah menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum KTSP 2006. Pada tahun 2019 sudah semua kelas menggunakan kurikulum 2013. Tahun 2022, bulan Juli jumlah siswa sebanyak 242 siswa dan jumlah kelas ada 9 modul. Terdiri dari kelas 7 3 kelas, kelas 8 3 kelas, dan kelas 9 3 kelas. Fasilitas yang dimiliki SMP Negeri 4 Manggar, 11 ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang labor IPA, musola, WC siswa, dan WC guru, tempat parkir dan lapangan olahraga. Sementara fasilitas yang belum dimiliki sekolah yaitu ruang BK, ruang OSIS, dan UKS, menumpang di ruang kelas yang sementara ini tidak dipakai. Selain kegiatan akademik, SMP Negeri 4 Manggar telah menyediakan wadah untuk meningkatkan bakat dan minat peserta didik. Di bidang bela negara ada pramuka, di bidang kesenian terdapat tari tradisional dan tari kreasi. Di bidang olahraga terdapat silat, karate, renang, dan atletik. Di bidang kerohanian terdapat tulis, dan di bidang sosial yaitu PR. Lihatlah dunia menunggu langkahmu. Keluarlah kau dari batasmu. Sadarkah kau kita hidup di bagian bumi terendah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Hakim Jeri Agung Nantubulu, guru seni budaya di SMP Negeri 4 Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Negeri Semarang dan bidang studi seni rupa. Pada hari ini 1 Desember 2023 saya akan melaksanakan PPL UKIN uji kinerja di SMP Negeri 4 Manggar di kelas 8 dengan materi menggambar model. Dengan ini kartu ujian saya. Terima kasih. Baiklah semua anak-anak, selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Jadi Bapak ingatkan untuk kita ini semua karena cuaca kita kurang bagus, kadang hujan ya, kadang panas, jadi tolong dijaga kesehatannya ya, dijaga juga pola makannya, dijaga juga dengan istirahat ya. Paham ya? Kita sediakan anggaran ini yaitu tentang kesehatan. Kalau kesehatan kita kurang baik, nanti kita akan terkendala nih apa? Belajar. Ya? Enak?
Oke, sebelum Bapak mulai, bagusnya Bapak periksa dulu kehadiran kelas. Siapa yang hadir tadi? Ada tadi? Siapa? Dua. Siapa lagi? Oh, Dua aja ya. Alasannya apa nih? Sakit. Nah, itu yang Bapak sebut tadi. Ya kan? Berarti Dewa kita kemarin balik sekolah main hujan kalau ya? Ya kan? Karena sekarang posisinya situasi kita di sini kerap hujan, kerap panas. Jadi Bapak harap untuk yang lain-lain ya jaga kesehatannya lagi ya. Paham ya? Nah, ya, sebelum Bapak mulai langkah bagusnya kita berdoa dulu ya supaya diberikan kemudahan untuk belajar kita pada siang hari ini dan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan untuk doanya biar Bapak yang memimpin tapi berdoa dalam hati ya. Oke. Karena itu Bapak silakan mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak mulai, karena di siang hari ini mungkin kita semua lalai ya dari mulai pagi kita belajar sampai di siang hari ini Bapak lihat masih ada wajah-wajah yang kurang semangat. Enak? Ya? Ya, bagusnya apalagi belajar mesin rupa ini kita harus semangat loh. Ya, karena di sini dituntut adalah apa? Membuat inovasi baru supaya kita dapat berkreasi lebih bagus. Dari situ Bapak akan membuat kita lagi untuk semangat, ya, lagi nyata. Dia kita untuk semangat. Ingat ya? Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Nah, itu yang harusnya ya, harus semangat. Jadi kalau dari awal saya semangat, itu pelajaran kita pada hari ini harus semangat loh, ya. Jadi dalam gambar materi kita hari ini adalah menggambar model, ya. Dimana minggu yang lalu kita mempelajari teori dari menggambar model, ya. Kalau bicara dengan seni rupa, ya, bicara dengan seni rupa itu bisa tidak memacu semangat seseorang? Bisa. Alasannya apa? Yuk, siapa yang bisa berikan alasan? Tunjuk tangan. Hah? Alasannya apa? Coba tunjuk tangan. Siapa? Bisa enggak? Seni rupa ini dapat memacu semangat seseorang untuk belajar. Bisa. Coba, ayo jelaskan alasannya apa? Berapa suaranya? Boleh, karena menyenangkan. Yang lain, pendapat yang lain? Ya, bisa Raja. memotivasi diri agar membuat karya yang lebih baik, ya, terus dapat mengembangkan karya kita. kreativitas. Ya, Iya, kreativitas. bisa juga. Dapat memotivasi kita dan dapat mengembangkan kreativitas. Jadi Bapak simpulkan, dalam karya seni rupa itu berbicara dengan seni rupa dapat memotivasi seseorang itu untuk apa? Menggugah perasaan. Kalau ada perasaan tergugah, berarti kita dituntut dipacu untuk melakukan sesuatu, yaitu melakukan gambar. Ya, paham ya? Oke. Jadi kita masuk ke itu di gambar model. Enggak, masihnya enggak? Apa yang jenis-jenis dari gambar model? Jenis-jenis dari gambar model, tunjuk tangan, coba. Gambar model, ini minggu yang lalu. Berdiri nah. Ya. Jenis-jenis gambar model apa aja? Hewan, manusia, iya. Jenis-jenis dari gambar model adalah hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan-kumpulan benda lainnya. Ya, paham ya? Oke, sebelum kita sampai ke materi ini, akan Bapak sampaikan dulu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk apa? Kita ini belajar itu ada tujuan kan? Ya. Jadi tujuan kita belajar, pembelajaran ini adalah peserta didik.
atau anak-anak sekalian mampu membuat gambar model, ya, mampu membuat gambar model dengan tepat dan memperhatikan sesudah memperhatikan video nanti. Yang kedua, anak didik semua mampu menggambar model dengan tepat dengan teknik manual, ya. Teknik manual yang kita pakai nanti di praktek itu adalah teknik arsir dan teknik desain. Paham kan? Teknik arsir dan teknik desain itu nanti di LKB-nya akan kita kerjakan, ya, di pertemuan yang kedua ini. Jadi kompetensi dasarnya itu adalah menggambar model, ya, menggambar model dengan cara teknik arsir atau teknik desain. Yang pertama tadi, di mana kita harus mengamati objek. Oke, kita masuk ke materinya. Di sini akan kita bahas pertama sekali yaitu unsur, ya. Ya, yang pertama adalah di sini unsur-unsur dalam menggambar model. Unsur dalam menggambar model antara lain yaitu titik. Ini yang disebut dengan unsur sederhana, titik, garis, bidang, bentuk. Paham kan? Karena disebut dia unsur karena pada awal kita memulai salah satu konsep gambar itu berangkat dari titik, ya, berangkat dari titik. Jadi sesudah berangkat dari titik itulah disebut dengan namanya garis, ya. Paham kan? Paham. Prinsip yang akan kita lakukan dalam menggambar model ini, prinsip. Ya, yang pertama model kita tentukan dulu, ya. Sesudah itu menentukan komposisi, ya, baik itu komposisi simetris, asimetris ataupun sentral. Baru kita yang berikutnya adalah situ ada proporsi, ada keseimbangan, ada kesatuan, ada irama, ada keselarasan atau harmoni, dan ada yang disebut dengan perspektif. Ya, jadi ini yang penting harus kita kenal. Apa itu komposisi? Komposisi itu adalah susunan dari objek yang akan kita gambar. Karena mana? Karena di gambar model ini yaitu kita secara langsung melihat objek yang akan kita gambar. Berarti situ tidak ada perubahan. Karena di mana dalam gambar model yang bagus, di situ disebut di materi itu adalah salah satu konsep gambar yang sesuai dengan model yang kita lihat, ya. Itu adalah salah satu gambar model yang bagus. Jadi maksudnya apa di situ menggambar model itu di mana model yang kita lihat, contoh objek yang kita lihat tadi sesuai dengan apa yang kita gambar. Lalu masuk di komposisi, masuk di proporsi. Proporsi itu susunan, ya. Di mana pada saat mana kita pakai susunan? Pada saat kita membuat salah satu konsep gambar modelnya lebih dari satu, ya. Seperti gambar yang di depan layar. Jadi di situ kita harus ada menyusun. Habis itu proporsi. Proporsi itu yang disebut dengan namanya perbandingan ataupun perbagian. Di mana dia ketentuan perbandingannya? Itu di antara benda satu, benda yang lain dan benda yang lainnya juga. Ya, paham? Paham. Lalu masuk di kesatuan, keseimbangan, irama, dan masuk di situ terakhir perspektif. Ini yang kita pada saat kita untuk belajar perspektif. Perspektif itu adalah penempatan mata kita pada saat mengamati objek. Penempatan posisi kita pada saat melihat objek, ya. Jadi posisi kita harus menentukan di mana yang lebih bagus kita pada saat mengamati objek tadi. Jadi terjadilah lebih mudah kita mengamati objek dan lebih mudah kita untuk menggunakan objek itu jadi salah satu konsep gambar model. Ya, dari situ kalau sebut gambar jenis gambar model itu ada model manusia. Jadi ibaratnya kalau kita akan gambar model manusia, ya kita harus mengamati objek manusianya. Karena manusia itu banyak bagiannya. Bisa kita ambil dari keluarga sendiri, ya.
bisa kami ambil dari kerabat atau teman sejawat, ataupun bisa kita ambil dari modelnya dari keluarga atau keluarga lain. Tapi secara langsung kita melihat objeknya tadi, melihat manusianya tadi. Dan paham? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Ya, alat tambahan yaitu ada pensil, penghapus, kertas gambar, pensil warna, krayon ataupun cat air. Ya, itu dari teknik. Kan kita belajar teknik. Teknik dalam menggambar model itu ada teknik yang pertama, teknik arsil. Apa itu yang disebut dengan namanya teknik arsil? Ya, teknik arsil itu adalah di mana kita pada saat menyelesaikan konsep gambar tadi memakai dalam membuat tekstur ataupun gelap terang dalam konsep gambar itu memakai mesin pinsil. Ya, dan lalu yang berikutnya adalah disebut dengan teknik Lucet. Teknik Lucet itu di mana cuma perbedaannya itu kita cuma memakai sisi samping dari pensil. Jadi pensilnya kita baringkan. Paham? Lalu yang ketiga teknik pointillis. Apa itu teknik pointillis? Kumpulan dari titik-titik. Ini namanya teknik pointillis. Ini teknik meletakkan, mengumpulkan titik-titik dan membuat gelap terang. Lalu yang berikutnya adalah teknik blok. Ya, nah di sini akan bapak paparkan. Di sini adalah teknik arsil. Contoh dari teknik arsil ada di sini. Ini yang disebut dengan teknik arsil, di mana garis itu kita ulang-ulang. Garis tadi kita ulang-ulang kembali. Ya, teknik Lucet itu perbedaannya di mana di situ dalam penentuan gelap terang itu ada di dua. Nah ini teknik Lucet. Di sini tidak ada lagi muncul garis. Ya. Bahan yang biasa untuk pakai untuk teknik arsil atau teknik Lucet itu bisa pakai pensil, bisa juga pakai arang. Ya, pakai arang kayu. Kenal semua arang kan? Arang kayu, bisa pakai arang kayu, bisa pakai pensil. Kita lanjut lagi. Nah, di sini yang pointillis ini contoh dari gambar model pointillis. Nah, ini yang model 3. Nah, teknik ini akan melelahkan karena di sini dalam membuat model gambar tadi kumpulan dari titik-titik. Di mana kita menerapkan salah satu konsep itu adalah berarti kumpulan titik-titik itu akan kita merapat lagi. Karena itu kita berbanyak. Ya, paham kan? Titik-titik tadi itu akan kita perbanyak, karena itu menunjukkan dalam bentuk dimana digerak. Nah, ini yang disebut dengan teknik blok. Teknik blok ini umumnya disebut dengan square. Kita menutupi semua warna hitam. Ya, ini disebut dengan namanya teknik blok, menutupi semua objek gambar. Ya, lalu kita lanjut lagi. Oke, ini prosedur dalam menggambar model. Pertama, mempersiapkan dan mengamati objek. Mempersiapkan apa maksud ini? Mempersiapkan alat dan mengamati objek. Yang kedua, membuat sketsa. Ya, apa itu sketsa? Ingat nggak kita kelas 7? Sketsa itu adalah membuat rancangan gambar yang belum pas dengan satuan garis yang paling tinggi. Ingat ya. Yang ketiga, mengarsir. Ya, mengarsir sketsa sesudah selesai konsep gambar. Yang keempat, membuat secara detail. Yang kelima, merapikan gambar secara detail. Maksudnya di sini merapikan itu adalah mendetailkan tadi supaya konsep gambar itu lebih tajam lagi, di mana garis yang akan kita perlukan. Dan paham? Kita lanjut materinya. Ya. Menggambar model dengan cara teknik arsil ataupun teknik Lucet. Yang pertama tadi, di mana kita harus mengamati objek. Ya. Oke, di sini akan menampilkan ada di sini video cara pembuatan gambar model. Coba diperhatikan ya.
dalam video tadi yang Bapak tayangkan, di sini akan Bapak berikan sedikit contoh dalam pembuatan teknik dalam pembuatan sketsa gambar model. Ya, coba diperhatikan di layar. Ya, pertama sekali kita membuat sketsa ya. Baru akan kita perlukan garis yang tebal. Di mana garis yang tebal ini? Yaitu adalah gambar yang akan kita hasilkan. Jadi garis-garis yang banyak tadi, yang tipis tadi akan kita hapus. Sudah selesai konsep gambar yang akan kita rancang, baru kita menentukan pencahayaan. Pencahayaan gunanya supaya kita mempermudah di mana titik hasilnya akan kita tentukan. Ya, ibaratnya seperti yang Bapak mengilustrasikan ini, kita buat pencahayaan dari sebelah kanan. Berarti yang paling gelap kita hasil di sini ada sebelah kiri. Perhatikan ya di layar ya. Kita pakai arsir sama dusel. Sudah kira-kira udah dapat penentuannya tadi, penentuan arsiran, baru kita akan menentukan apa? Bayangan. Kalau kita membuat bayangan, berarti kita harus lihat dulu cahaya tadi dari mana, dari sebelah kanan. Berarti bayangannya itu di sebelah, jatuhnya di sebelah kiri. Benar ya, bagus. Oke, mungkin gini sampai itu aja. Jadi di mana yang Bapak tampilkan barusan, ya, yang Bapak tampilkan demonstrasikan barusan. Nah, caranya itulah yang Bapak harapkan untuk anak-anak dari kelas 8 sekarang dalam menyelesaikan NKPD yang akan Bapak bagikan nanti. Ya, jadi kita di NKPD ini nanti ada penentuannya. Kita akan memilih, ya, memilih objek gambar yang akan kita buat di tempat kerja NKPD.
presentasi pertama hasil karya dari kelompok 1. Silakan maju. Kelompok 1 perwakilannya aja ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendra dari kelompok 1 ingin mewakili kawan-kawan saya. Ini hasil dari kelompok 1 yang menggunakan teknik Asian Conducer. Model desainnya yaitu tentang teko. Tentang teko. Coba diperhatikan kawan-kawan. Nah, dalam penentuan dari materi yang Bapak sampaikan tadi, teknik aksi dan desain itu berarti kelompok 1 mulai memahami ya, ya kan? Ya kan? Paham cara penggunaan teknik aksi dengan desain. Oke, berikan tepuk tangan aku untuk kelompok. Ini keren. Langsung kelompok 2. pengertian dari gambar model adalah objek yang kita gambar itu sesuai dengan objek yang kita amati. Ya, paham ya? Paham? Oke, silakan untuk kelompok 4.
4 silakan maju ke depan. Nah, ini dari kelompok 4 yang mewakili dari 5 kelompok dari NKPD yang Bapak nilai pada hari ini adalah NKPD yang paling bagus dari setiap kelompok. Tapi kelompok yang lain jangan langsung merasa apa ya, putus asa, jangan merasa tidak belajar seni budaya lagi ya. Makanya kita harus rajin-rajin belajar, berlatih. Dari kelompok tadi dapat menyimpulkan kita membuat gambar itu pertama sekali adalah ada niat dan semangat, ya. Maka dari materi yang tadi Bapak sampaikan, nah kita bicara dengan seni rupa itu mampu menggugah perasaan seseorang untuk jadi semangat, untuk jadi berinspirasi, ya. Nah, itu pertama sekali. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Mungkin dari itu Bapak memberikan sedikit ya penghargaan untuk kelompok 4. Jangan dilihat dari nilainya ya. Tapi Bapak harap untuk semua kelas ini lebih rajin lagi belajar seni rupa. Oke? Terima kasih banyak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Direndra. Jadi berarti kita dapat menentukan untuk materi pada hari ini adalah di mana kita harus pertama sekali dalam pembuatan konsep gambar itu kita pertama menentukan objek, ya. Yang kedua itu yaitu menentukan bahan alat, dan dalam menginspirasi kita dalam membuat konsep gambar itu pertama sekali adalah kita harus semangat, ya, semangat. Pertama sekali kita harus semangat supaya dapat kita terinspirasi dan membuat konsep gambar. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua. Sebelum Bapak tutup, ya. Nah, ingat minggu depan kita akan masuk materinya yaitu tentang menggambar ilustrasi. Alangkah bagusnya Bapak tutup pembelajaran ini dari awal. Tadi kita buka dengan berdua, sekarang kita tutup dengan 2, ya. Silakan kedua kelas pimpin 2-nya dulu. Berdoa dalam masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih semua anak-anak. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.